Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Suyekti Kinanti MPD selaku dosen pengampu mata pelajaran Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 2. Yang pertama, ada Rahardian Saputra dengan NPM 202021500 ada Yunita Nurjanah dengan NPM 202021500 ada Yuni Susilawati dengan NPM 202021500 ada Ardianita Purnamasari dengan NPM 202021500 ada Hendrik Ega Purnama dengan NPM 202021500 dan terakhir ada M. Farhan Subrata dengan NPM 202021500 Izinkan kami untuk memaparkan hasil dari materi kami. Manusia sebagai makhluk individu. Kata individu berasal dari kata Latin individuum yang artinya tidak terbagi. Manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisah-pisahkan antara jiwa dan raganya. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiatnya dengan kehidupan jiwanya yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Manusia tidak hanya dalam arti makhluk keseluruhan jiwa raga, tetapi juga merupakan pribadi atau individu yang khas menurut corak kepribadiannya, termasuk kecakapan serta kelemahannya. Manusia yang tidak hanya memiliki peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, tetapi juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Tuhan yang mempunyai 3 aspek melekat pada diri manusia, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial kebersamaan. Ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi. Keguncangan pada satu aspek akan membawa akibat pada aspek yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu peran manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai peran untuk mewujudkan segala hal yang diinginkannya, yaitu manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat martabat yang dimilikinya. Kemudian sebagai makhluk individu, manusia terus berupaya memenuhi hak-hak dasarnya. Selain itu, manusia sebagai makhluk individu juga berperan memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup yang dijalaninya. Fungsi manusia sebagai makhluk individu tentu saja harus mampu bertahan hidup bagi dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk individu harus mempunyai keahlian di bidang tertentu untuk mengembangkan diri dan kepribadian agar dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk individu dapat menguasai dirinya sendiri, mempunyai kontrol diri bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menjadi pribadi yang menyenangkan, yang berakhlak, yang berbudi, yang beretika, tertib, dan dapat diterima dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologi istilah sosial berasal dari bahasa Latin socius yang artinya teman, perikatan. Jadi, secara etimologi, manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berteman, memiliki perikatan antara satu orang dengan orang yang lain. Istilah sosial ini menekankan adanya relasi atau interaksi antar manusia.
baik itu relasi seorang individu dengan seorang individu yang lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Peran manusia sebagai makhluk hidup. Yang pertama, melakukan interaksi dengan manusia lain atau berkelompok. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan manusia. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kita sebagai makhluk sosial memiliki peran di beberapa lingkup. Yang pertama yaitu keluarga. Masing-masing individu yang terhimpun dari suatu keluarga, di samping memiliki hak dan kewajiban, kita semua juga bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarga kita. Yaitu kita bertanggung jawab atas adik kita bertanggung jawab atas orang tua, kita bertanggung jawab atas kakak-kakak kita. Sehingga dengan tanggung jawab itu kita harus saling tolong-menolong, jaga satu sama lain. Kemudian yang kedua dalam lingkup masyarakat. Masing-masing individu yang memiliki ikatan norma-norma dan adat istiadat yang sama, yang mana masing-masing merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab atas keutuhan masyarakatnya. Sehingga dengan menjalin kerukunan, menjadikan masyarakat itu utuh, kemudian saling memiliki dan ada rasa tolong-menolong satu sama lain. Kemudian yang ketiga dalam lingkup bangsa dan negara. Tugas dan tanggung jawab manusia sebagai warga negara yaitu ikut menjaga keutuhan serta tegaknya hukum negara dan memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, kami menarik kesimpulan bahwa manusia merupakan makhluk individu yang memiliki unsur jasmani dan rohani, fisik dan psikis, serta raga dan jiwa. Bagi makhluk individu, manusia memiliki kepribadian dan pola tingkah laku yang unik. Namun demikian, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Interaksi dan bantuan dari orang lain sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial tergambar bahwa manusia memiliki dua dimensi, sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat.